banyak sekali ide untuk bertanya lebih lanjut. Kalau saya malah mau bertanya sama Bu Alida ini. Jadi saya tertarik dengan Mas Surapto menyebutkan bahwa Bung Hatta itu melihat individu sebagai kekuatan. Beda dengan di negara barat, kalau individu itu mereka menjadi individualistis ya. Jadi sendiri-sendiri. Tetapi beda kalau di Indonesia, masyarakatnya itu Bung Hatta juga sudah lihat selalu gotong royong, maunya bekerja sama, guyup lah masyarakat kita. Dan itu guyup itu bagaimana diusahakan supaya nggak sekedar cuman arisan yang sekarang rame populer dilakukan, tetapi justru membuat suatu pertemuan yang bertanggung jawab. Dan itu adalah melatih praktek berekonomi dan saling memberikan kepercayaan dan tanggung jawab, dikelola bersama, diurus bersama. Dan kalau kita melihat dalam pasal Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 itu ada harmonisasi dari bawah sampai atas. Kalau dibilang ada 3 tier lapisan, itu bukan berarti disekat tembok, tetapi adalah ketika akar rumput itu kuat, maka terjadi satu harmonisasi dengan kegiatan-kegiatan yang Bung Hatta waktu itu sebut partikulir. Partikulir itu swasta. Jadi Bung Hatta melihat bahwa kegiatan ekonomi itu ada bakat-bakatnya. Di masa itu memang disebut suku Tionghoa itu mereka mempunyai bakat untuk menjadi middleman atau perantara atau katakanlah supplier. Hingga sekarang kan Ya, kemampuan dagang ya. Jadi mungkin itu filosofi mereka juga begitu ya. Jadi DNA mereka adalah juga survive secara ekonomi, mampu membangun kekuatan, bersusah-susah dulu, makan bubur setiap hari selama bertahun-tahun dengan sayuran, tidak menikmati yang lain-lain sampai modalnya kuat. Dan sampai dia bisa anaknya sekolah, cucunya sekolah, begitu ya. Apakah kita begitu? Nah, ini Bung Hatta melihat yang dulu paling dirugikan oleh penjajahan, sebaiknya mulai melihat potensi dirinya, dan potensi yang bagus di masyarakat Indonesia adalah gotong royong atau guyup. Itu agar bekerja sama dengan memberi arti makna yang bagus buat kehidupan ekonomi mereka. Akhirnya kan kehidupan sosialnya juga baik. Dan ini tidak memecahkan antara ini pribumi itu non pribumi, tidak. Tetapi sekali kita bangsa Indonesia, ini negeri-negeri kita yang punya, maka itu harus terjadi harmonisasi. Dan juga tugasnya dari pemerintah adalah memprotek, menjaga supaya harmonisasi ini terjadi. Tetapi sayangnya dari waktu ke waktu pemerintah itu juga dipengaruhi banyak oleh kehidupan politik, sehingga operasi itu dipandangnya sebagai kecil, maka harus kecil terus. Bagaimana Mas Surapto menanggapinya? Itulah Ibu. Jadi ada pandangan masyarakat bahwa koperasi itu seakan-akan itu dia memang menggambarkan ekonomi rakyat, dan ekonomi rakyat itu harus kecil. Itu sebetulnya pandangan itu kan dimulai dari sejak zaman kolonial. Atau Kita dianggap ketidakmampuan. atau tidak mampu itu berarti lemah, itu rakyat itu dianggap rakyat kecil itu lemah, tidak mampu, terus kemudian dia itu kecil. Nah, koperasi ini lembaganya orang kecil, lemah. Betul, koperasi itu lembaganya orang kecil. Itu mindset yang ditanamkan dari suasana penjajahan. Betul. Jadi itu warisan Ibu. Jadi ekonomi dualisme ya, itu istilahnya segelintir di atas itu menguasai sektor industri, terus kemudian perkebunan dan sebagainya. Ekonomi rakyat ini dagang dan bakul-bakul kecil, petani-petani kecil, ini adalah yang lebih banyak. Nah, Bung Hatta itu kenapa Bung Hatta itu meletakkan dasar demokrasi ekonomi di Undang-Undang Dasar 45?
Karena yang dilakukan harusnya adalah reformasi terhadap struktur ekonomi ini gitu. Nah, caranya yang bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri adalah melalui koperasi. Tapi tadi juga Ibu sudah memberi bagaimana sebetulnya bangunan harmonisasinya. Jadi yang namanya koperasi itu sebetulnya dengan ekonomi makronya itu spiritnya kan break to break Ibu. Jadi dia merupakan ekonomi yang dibangun dari fondasi yang Ibu tadi bilang itu inisiatif individu. Tapi ada kelompok usaha-usaha yang misalnya ini layanan publik, yang ini merupakan usaha-usaha yang layanan publik itu kan asalnya awalnya kan tidak menguntungkan ya. Kalau sekarang layanan publik banyak yang menguntungkan, bahkan dikomodifikasi dan dikomersialisasi. Sebenarnya layanan publik ini kan hal-hal yang harusnya diinisiasi oleh pemerintah. Pada waktu itu Bung Hatta menyarankan inilah yang namanya BUMN atau State Enterprise ini dibangun bekerja sama dengan koperasi gitu. Jadi swasta partikulernya itu juga masih diberi tempat gitu. Tempatnya di mana? Adalah usaha-usaha yang tidak bisa memang semua dikerjakan secara bersama-sama, itu kan merupakan usaha-usaha individu yang bisa juga dihargai. Bahkan kalau kita memahami filosofi koperasi itu bukan kolektif kolegial untuk menghabisi kepentingan individu, justru memperkuat individu di dalam satu kekuatan kolektif perusahaan gitu. Nah, kalau ada koperasi itu berbuat tidak adil terhadap satu orang individu saja, itu saya pastikan dia koperasi ini menyimpang dari garis prinsip dan nilai-nilainya. Kenapa? Karena koperasi itu adalah untuk melindungi individu. Individu-individu ini besar karena koperasi, supaya tidak dikuasai oleh yang pemilik modal paling besar tadi. Jadi orang punya modal besar boleh mengambil keuntungan ekonomi, tapi dalam mengambil keputusan dengarkan juga suara orang-orang yang modalnya hanya kecil. Ini kan bangunan brick to brick atau susunan batu bata, dari mikronya sampai makronya itu harusnya berkeadilan kan gitu ya. Iya, prinsipnya berkeadilan. Betul. Seperti yang Ibu sampaikan tadi. Iya. Nah, ada sesuatu yang fundamental yang mungkin masyarakat sekarang harus ketahui. Sebagai Mas Suroto juga mempunyai kegiatan berkoperasi, dari pengalaman di lapangan, adakah sesuatu misalnya apa challenge-nya, apa tantangannya berkoperasi sekarang dalam suasana sekarang, dan juga apa manfaatnya? Ya, saat ini tentu Mas Suroto sebagai seorang dosen, sebagai praktisi, dan juga mau membuat masyarakat di sekitar Mas Suroto sejahtera, lalu mengupayakan kegiatan berkoperasi. Boleh nggak bagi pengalaman? Iya, saya sebenarnya sejak mahasiswa mengembangkan koperasi Bu, dan sekarang saya sendiri kan kebetulan aktif di sebagai CEO atau Chief Executive Officer untuk satu induk koperasi. Jadi induk koperasi usaha rakyat namanya INKOR. Ini INKOR ini atau INKOR Federation ini satu organisasi koperasi yang sebetulnya anggotanya adalah koperasi. Jadi koperasi primer, ini kita sebutnya koperasi primer, ini anggotanya individu. Nah, koperasi primer ini menjadi anggota dari koperasi kami, namanya koperasi sekunder. Nah, induk koperasi usaha rakyat atau INKOR ini sekarang kita malah banyak berkembang itu di mana Ibu? Pilot project kita memang ada di Kalimantan Barat terutama. Jadi INKOR Federation ini anggotanya bisa dibilang sekarang masih 90% di Kalimantan Barat. Nah, ini dimulai dari apa? Kalau Bung Hatta tadi kita diskusikan, beliau ini peduli soal menabung, terus kemudian saran beliau itu kekuatan keuangannya masyarakat itu dibangun dari literasi, dari kecerdasan mengelola keuangan kan, ekonomi rumah tangganya baik, terus kemudian berinvestasi di koperasi. Nah, koperasi ini koperasi kredit namanya. Jadi koperasi kredit atau kredit union kita bersyukur Ibu, itu berkembang sangat pesat di Kalimantan Barat. Nah, kami dari kelembagaan yang kuat ini kami tawarkan spin-off atau pemekaran mengarah ke koperasi sektorial. Nah, dan ini ternyata diapresiasi oleh teman-teman koperasi kredit yang ada di Kalimantan Barat. Nah, sekarang sudah ada 22 koperasi.
Nah, ini kita masuk ke koperasi sektorial ini di mana pertama yang kita bicarakan juga adalah kebutuhan ekonomi domestik, kebutuhan sehari-hari, terus kemudian mereka punya masalah pemasaran pertaniannya. Utamanya itu. Ya, jadi kita ngomong tentang ekonomi domestik dan Bung Hatta sudah tegas sekali. Janganlah ekonomi yang ujung jangan jadi pangkal, yang pangkal jadi ujung. Artinya ekonomi itu harusnya yang memang pangan dan energi, ekonomi domestik yang jadi prioritas. Kalau ini kita sudah jalankan dari dulu, Ibu, Indonesia tidak akan terbebani utang yang sangat besar seperti hari ini. Masyarakat kita juga, industrinya juga sudah maju pasti karena apa? Karena urusan perutnya sudah selesai gitu loh. Dan diupayakan dari tanah yang mereka cintai gitu. Nah sekarang lagu Indonesia Raya ngomongin tentang cinta tanah air, tapi kita petaninya sekarang habis, Ibu. Jadi buruh tani, petani gurem, kenapa? Karena ekonomi kita orientasinya broad based, semua adalah berorientasi ekspor, berorientasi pinjaman luar negeri, foreign direct investment atau investasi dari luar negeri. Terus kemudian kita melupakan apa yang kita makan gitu. Yang harusnya yang apa yang kita makan itu yang kita upayakan sendiri. Kalau kita mau membangun kedaulatan bangsa itu kan mulainya dari perut ini. Sebetulnya Mas Suroto, kalau seperti ini, kita itu punya contoh dari suku bangsa di negeri kita ini. Suku Baduy itu melakukan apa yang disebut oleh Mas Suroto itu. Cukupkan dulu makanan buat perut kita nih, yang penduduk di wilayah ini. Koperasi kan juga begitu. Tidak jauh-jauh yang berkoperasi itu harus di dalam lingkungan yang bisa dikontrol satu sama lain. Bisa diawasi. Jadinya saling mengingatkan. Dan tidak ada alasan saya tidak bisa datang ke rapat karena rumah saya jauh. Tapi itu ada wilayah per wilayah ya. Nah, jadi saya mendengar keterangannya Mas Suroto sih jadi terbayang. Suku Baduy itu seperti itu. Betul. Jadi jangan ujung jadi Pangkal jadi ujung. Jadi dia tidak mau suku Baduy itu menjual berasnya keluar. Tapi dia cukupkan untuk keluarga-keluarganya. Siapa yang datang boleh makan beras, nasinya yang dia tanamkan, yang dia tanam di tanahnya. Tapi setiap keluarga mempunyai lumbung padi. Itu kecerdasan genuis lokal yang luar biasa, Ibu. Itu sebenarnya kalau kita gali, sebenarnya bukan berarti kita itu kembali menjadi tradisionalis terus kemudian tidak menerima kemajuan. Justru filosofi dasarnya itu kalau kita angkat sebagai platform kebijakan ekonomi kita, itu luar biasa. Nah, kenapa koperasi tadi yang kita ini yang saya praktekkan, Ibu, dan kawan-kawan ini pilot projectnya ada di Kalimantan Barat, karena ada spirit kebudayaan dan masyarakat Dayak yang mengembangkan juga teman-teman masyarakat Dayak. Padahal penetrasi atau foreign direct investment yang diundang oleh pemerintah di ekonomi ujung ini kan ekonomi tambang, perkebunan monokultur seperti sawit yang merusak lingkungan, menghabisi tanahnya dikuasai oleh dari masyarakat dari luar, masyarakat hanya jadi buruh dan mereka tidak mendapat nilai tambah ekonomi. Bahkan ada studi ilmiah dari teman saya yang concern dengan masyarakat adat itu membandingkan antara ekonomi yang dikelola dengan tetap mempertahankan hutan dan sawit, itu pendapatan per kapitanya lebih banyak yang tetap mempertahankan hutannya, Bu, daripada yang sawit gitu. Ini kan sesuatu yang menurut saya harus diangkat sebagai suatu kekuatan pemikiran jenis-jenis lokal ini sebagai kekuatan ekonomi kita. Iya, sekarang terlalu banyak tanah alih fungsi ya, sehingga ekologi juga rusak dan masyarakat tidak memegang modal. Betul. Sedangkan alat modal itu atau alat usaha itu harus tetap di tangan rakyat sebenarnya. Menurut saya Bung Hatta itu harusnya dikasih penghargaan lagi, bukan hanya proklamator, bukan hanya bapak koperasi, tapi beliau adalah bapak ekolog. Kenapa? Karena beliau menyarankan janganlah ekonomi yang ujung jadi pangkal, yang pangkal jadi ujung. Yang pangkal itu adalah ekonomi pangan dan energi. Itu yang urusan domestik. Nah, ekonomi kita ini sekarang ini kan dibalik, Ibu. Ekonomi ujung itu artinya ekonomi komoditi ekstraktif. Adalah tambang sama perkebunan. Ini yang dijual duluan. Ekonomi kita menjadi kropos. Apa yang kita makan sehari-hari hari ini banyak kan diimpor. Kita ngomong kedelai. Kita orang pecinta tempe, pecinta tahu, kuliner yang luar biasa. Itu warisan nenek moyang.
tapi bahan bakunya 86% dari Amerika dan 13% dari Kanada, dan sisanya dari Brasil. Kita ini nggak sampai 5% gitu untuk produksi sendiri, Bu. Nah, kita mau ngomong apa ini kalau kita mau membangun ekonomi domestik, ya harusnya pangan. Dan kalau kita fokus pangan, dengan sendirinya industri kan dia akan berkembang. Kenapa? Karena di setiap rumah kalau dia mendapat nilai tambah ekonomi, dia juga surplus pangannya, dia sudah tenang pikirannya. Dia akan membangun industri rumah tangga, dan industri rumah tangga ini kan cikal bakal industri besar di negara-negara maju. Ya, dan sebetulnya masyarakat kita itu kalau diberi kesempatan cukup kreatif juga ya. Betul. Jadi industri rumah tangga bisa growing jadi kekuatan. Dan biodiversity tadi, Bu, dengan adanya peringatan Bung Hatta yang sekarang ini dilanggar, kita akhirnya apa ya, ekonomi kita satu tergantung sama utang, terus kemudian masyarakat kita banyak yang, mohon maaf saya katakan secara terus terang, ini Swiss Credit Institute itu lembaga bereputasi internasional yang merilis tentang kesenjangan kepemilikan kekayaan dari rakyat Indonesia. 4 anggota keluarga sama dengan jumlah kekayaan 100 juta rakyat Indonesia dari yang termiskin. Itu menurut Oxfam. Tapi menurut Swiss Credit, itu dibandingkan dengan rata-rata dunia saja kita sudah jauh. Bahwa rata-rata dunia 83% Indonesia ini orang dewasanya itu orang dewasa Indonesia itu 83%-nya kekayaannya hanya di bawah 150 juta. Rata-rata dunia 58%. Terus kemudian rata-rata dunia yang punya kekayaan di atas 1,5 miliar itu adalah 10,6. Di Indonesia hanya 1,1%. Artinya kan kesenjangan terlalu tinggi. Kenapa? Karena ekonominya ditopang oleh ekonomi makro yang keropos tadi, yang mengandalkan foreign direct investment, terus kemudian juga konsumsinya ditopang oleh importasi ya, bukan dari kekuatan diri sendiri.